teman-teman dan sahabat-sahabat Kids for Jesus. Semua yang di rumah bersiap-siap ikut kebaktian anak online hari ini. Tuhan Yesus sayang dan mengasihi kalian semua dan juga mengasihi Lose. Apa yang harus kita lakukan di dalam kebaktian online? Lose harus mengingatkan kalian terus ya. Yang pertama, apa ya? Yang pertama, sediakan hati, siapkan hati, dan juga sediakan waktumu dengan baik untuk menghadap Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Yang kedua apa ya Lose? Yang kedua, jangan lupa mandi dan berpakaian yang rapi, ya, seperti kamu mau ke gereja. Yang ketiga, ikut kebaktian online. Yang ketiga, apa ya Lose? Yang ketiga itu harus tertib dan sopan. Ya, kalau mau kebaktian tidak ada yang bercanda, nggak ada yang ngomong-ngomong sendiri, tetapi fokus perhatikan dengan baik kebaktian anak online yang ada di gadget kalian, ya. Lalu yang keempat, kalau ikut kebaktian anak online, kita harus siapkan Alkitab. Ayo bawa Alkitabnya. Sudah bawa Alkitabnya? Dan siapkan persembahan elektronikmu, ya. Apa saja sih persembahan elektronik? Bisa lewat GoPay, bisa lewat OVO, bisa lewat Dana. Banyak ya caranya. Dan juga bisa kirim melalui rekening gereja. Dan yang terakhir, siapkan juga bisa di dalam amplop, dikumpulkan, dan di saat kita ke gereja nanti kita bisa persembahkan. Ya, siapkan hatimu dan pikiranmu dan juga waktumu hari ini dan tertib sopan, teratur, berpakaian rapi, dan juga siap membawa Alkitab. Itulah kebaktian online. Nah, hari ini sudah siap juga kan untuk ikut kebaktian online? Kalau sudah siap, mari semuanya lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa, datang kepada Tuhan dengan kesungguhan hati. Bapa yang baik, kami berterima kasih karena hari ini kami masih punya kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan. Tuhan Yesus menolong kebaktian anak online hari ini, supaya kebaktian anak online boleh berjalan dengan baik, dan kami bersyukur dan bersuka cita. Engkau hadir di tengah kami dan memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Semua anak percaya katakan amin. Ya, sekali lagi bersama Lose untuk bersemangat memuji Tuhan dengan video. Kita sama-sama katakan yuk, Kids for Jesus ya. Yang seru loh, yang seru. Boleh lompat deh sekalian ya. Yuk, supaya hati kita bersuka cita, bersemangat untuk beribadah. 1, 2, 3. Kids for Jesus. Wah, pasti kalian senang ya. Kids for Jesus. Siap ya untuk memuji Tuhan? Ikuti video yang kita saksikan. Kalau dengan gerakannya, ikuti juga dengan gerakan. Tuhan Yesus baik ya. Yuk kita bernyanyi memuji Tuhan dengan video yang ada. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, yeah, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik.
Lihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, yeah, yeah. Sungguh amat baik, oh, oh, oh. Untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik, sungguh amat baik, oh, oh, oh. Untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Yesus sungguh baik, sangat baik selama-lamanya. Yeah. Yesus baik bagimu, Yesus baik bagiku. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dia sungguh baik. Yesus baik bagimu, Yesus baik bagiku. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dia sungguh baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik, sungguh amat baik, yeah, 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 yeah. Untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, dari selamanya, dari selamanya, sampai selamanya, untuk selamanya. Tuhan Yesus baik. Teman-teman, jikalau kita sudah bersuka cita bernyanyi, benar apa kata lagu tadi? Tuhan Yesus baik. Hari ini firman Tuhan bertema God is so good. Ya, siapkan dirimu, Alkitabnya jangan lupa, ya, jangan lupa dipegang dengan baik dan kita belajar satu lagu. Lagu ini sangat menarik sekali. Lagu yang diajarkan oleh Bapak Pendeta Stephen Tong. Kalian ikuti baik-baik lagunya. Dan Lose percaya waktu kalian belajar lagu ini pasti ada sesuatu yang boleh kita belajar. Bahwa kita lama-lama akan hafal Alkitab. Kitab yang ada di dalam perjanjian lama dan yang ada di perjanjian baru. Yuk kita belajar lagu dari Bapak Pendeta Stephen Tong. Kitab Musa 5, Kitab Sejarah 12, Kitab Bijak 5, Nabi 17, 5 nabi yang besar, 12 nabi yang kecil, 39 perjanjian lama. 4 Injil Yesus, 1 Kisah Rasul, surat 13 oleh Rasul Paulus, 1 buku Ibrani, Yakobus, Petrus, Yohanes, Yudas dan Kitab Wahyu, perjanjian baru. Semua kitab suci isi kebenaran untuk hidup suci di depan Tuhan. Ku mencinta firman-Mu, ku membaca selalu sampai ku bertemu dengan Tuhanku. Kitab Musa 5, Kitab Sejarah 12, Kitab Bijak 5, Nabi 17, 5 nabi yang besar, 12 nabi yang kecil, 39 perjanjian lama. 4 Injil Yesus, 1 Kisah Rasul, surat 13 oleh Rasul Paulus, 1 buku Ibrani,
Yakobus, Petrus, Yohanes, Yudas dan kitab Wahyu, Perjanjian Baru. Semua kitab suci isi kebenaran untuk hidup suci di depan Tuhan. Ku mencinta firman-Mu, ku membaca selalu sampai ku bertemu dengan Tuhanku. Baca firman Tuhan dan siapkan hati sebelum membacanya dengan meminta pertolongan Tuhan. Kita berdoa dulu ya untuk belajar firman Tuhan di hari ini. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kami sudah belajar lagu-lagu yang baru dan juga kami sudah memuji Tuhan, berkata Tuhan Yesus baik. Ya Tuhan, pagi hari ini di dalam kebaktian anak, firman Tuhan juga mau berbicara tentang Tuhan yang baik. Tuhan Yesus menolong kami semua supaya kami bisa mengerti firman Tuhan yang kami pelajari dan kami dengar. Firman Tuhan akan menjadi kekuatan di dalam hidup kami. Walaupun kami masih kecil, tapi firman Tuhan sanggup memberikan pengertian kepada kami. Inilah doa kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman, sahabat-sahabat Kids for Jesus, kalau kita mau belajar tentang God is good, Lose mau memulainya dengan satu kata, yaitu rencana. Ayo baca bersama ya. Rencana. Apa hubungannya Lose? Tuhan Yesus baik, Tuhan itu baik dengan rencana. Nah, kalau kita mau belajar kata yang baru, kita harus tahu dulu apa sih arti rencana. Rencana itu adalah suatu ide atau aktivitas kegiatan yang sudah dipikirkan dengan baik-baik untuk segera atau akan dilaksanakan. Ada yang mau tahu contohnya? Contohnya, hari ini aku rencana kerjakan PR. Lalu, contoh yang kedua, papa mama sudah merencanakan jalan-jalan keluarga. Kapan waktunya sudah ditetapkan. Tetapi contoh-contoh yang tadi dan banyak contoh yang lain menjadi kita mengerti bahwa rencana manusia itu bisa gagal. Misalnya tadi rencana bikin PR karena malas jadi batal deh. Atau rencana papa mama yang mau ajak kita liburan pergi keluar kota tiba-tiba batal karena ada COVID-19. Dan banyak lagi rencana manusia yang bisa gagal. Hari ini God is good. Allah pencipta langit bumi, Allah pencipta alam semesta, Allah yang berkuasa atas bumi dan manusia ciptaannya. Dia sangat baik karena rencana Tuhan tidak pernah gagal. Yuk kita buka Keluaran pasal 1 ayat 7 sampai ayat yang ke-10. Keluaran pasal 1 ayat 7 sampai 10. Sudah buka Alkitabnya? Sudah dapat? Yuk kita baca ya. Dengarkan, simak baik-baik waktu Lose membaca. Teman-teman di rumah lihat Alkitabnya. Ayat 7 Keluaran pasal 1. Orang-orang Israel beranak cucu dan terbilang jumlahnya. Mereka bertambah banyak
dan dengan dahsyat berlipat ganda, sehingga negeri itu dipenuhi mereka. Kemudian bangkitlah seorang raja baru memerintah tanah Mesir yang tidak mengenal Yusuf. Berkatalah raja itu kepada rakyatnya, bangsa Israel itu sangat banyak dan lebih besar jumlahnya daripada kita. Marilah kita bertindak dengan bijaksana terhadap mereka, supaya mereka jangan bertambah banyak lagi, dan jika terjadi peperangan, jangan bersekutu nanti dengan musuh kita dan memerangi kita lalu pergi dari negeri ini. Teman-teman, hari ini Tuhan itu baik buat orang Israel. Menariknya, di dalam bacaan tadi, orang Israel tidak lagi diceritakan hidup di tanahnya sendiri, tetapi bagian ini diceritakan mereka ada di tanah Mesir. Ya, masih ingat cerita Yusuf? Yusuf bertemu saudara-saudaranya ketika saudara-saudara mengalami kesusahan di tanah Israel dan mereka masuk ke tanah Mesir, dan pada akhirnya berjumpa kembali dengan Yusuf, dan Yusuf mengasihi saudara-saudaranya. Nah, pada waktu itu di Mesir dimulainya orang-orang Israel adalah dari keturunan Yakub. Ya, teman-teman, keturunan Yakub ada 12 suku Israel dan mereka semua ada masuk di tanah Mesir. Yusuf sudah terlebih dahulu ada di tanah Mesir karena dia menjadi penguasa Mesir pada saat itu. Tuhan yang memberikan kepercayaan. Nah, waktu semua ada di tanah orang-orang Israel ada di tanah Mesir, ya, mereka berjumlah 70 orang. Berapa orang, teman-teman? 70 orang dari 12 suku Israel. Dan terus akhirnya ketika 12 anak Yakub ini meninggal, ya khususnya 11 anak laki-lakinya, ya, karena Dina anak perempuannya tidak diperhitungkan sebagai suku Israel. Karena anak perempuan tidak diperhitungkan, itu menurut tradisi orang Israel, ya. Nah, 12 anak Yakub pada akhirnya meninggal, tetapi keturunan mereka bertambah banyak. Orang Mesir tidak suka kalau nanti orang Israel menguasai Mesir karena jumlah mereka bertambah banyak. Nah, Tuhan tidak pernah gagal di dalam rencananya. Kalian ingat ketika Tuhan berbicara kepada Abraham, keturunannya seperti bintang di langit dan pasir di pantai, ya teman-teman. Nah, inilah janji Tuhan yang pertama, rencananya digenapi bahwa Israel terus bertambah. Waktu raja yang baru memimpin Mesir, lalu dikeluarkannya peraturan yang membuat orang-orang Mesir bersiap-siap untuk orang Israel disingkirkan dari Mesir. Apa saja sih yang diperbuat oleh raja yang baru itu? Ya, raja yang baru itu mengeluarkan satu keputusan. Yang pertama nih, ya, kerja paksa, kerja keras supaya orang Israel bisa mati karena kerja keras, kerja paksa, kerja rodi, ya teman-teman. Waduh, kasihan ya. Bagaimana nasibnya orang Israel? Lihat, Israelnya ditindas, disuruh kerja keras, makin ditindas makin bertambah banyak, sehingga orang Mesir menjadi takut dengan bangsa Israel yang semakin banyak. Itu yang pertama, disuruh kerja keras. Yang kedua, diperintahkannya sama raja Mesir yang baru itu dengan kejam, dia katakan, bayi-bayi laki-laki yang lahir harus dibunuh. Apa yang dilakukan? Disuruhnya bidan-bidan, kalau ada perempuan Ibrani yang lahir, anaknya laki-laki, bunuh. Tapi ada 2 bidan yang takut akan Tuhan, yaitu Sifra dan Pua. Wah, kalian tahu bidan pada zaman sekarang
masih ada bidan yang membantu melahirkan dari ibu-ibu yang bersalin, ya. Nah, coba tanya sama mama, kalian dibantu dokter atau bidan waktu mama melahirkanmu? Nah, 2 bidan takut akan Tuhan. Bayi laki-laki lahir dari perempuan Ibrani, mereka tidak bunuh, ya. Hebat. 2 bidan ini takut akan Tuhan, enggak dibunuh. Waduh, hebat sekali. Lalu ditanya sama Raja Mesir, kenapa kamu enggak bunuh bidan-bidan ini? Kok enggak bunuh? Ya, ternyata jawab bidannya apa? Perempuan Ibrani lebih kuat daripada perempuan Mesir. Jadi mereka keburu lahir deh sebelum ditolong. Hebat ya Tuhan ya. Tuhan baik melindungi orang Israel. Yang ketiga, Tuhan itu baik, rencananya gak pernah gagal. Melalui bayi Musa yang lahir, bayi Musa terselamatkan. Bayi Musa terselamatkan karena waktu bidan-bidan itu tidak membunuh bayi laki-laki, Raja di Mesir bilang, buang bayi-bayi laki-laki itu ke sungai Nil. Lose juga jadi takut. Kalau Lose hidup zaman itu, Lose pasti takut sekali. Ya, teman-teman, ternyata ada seorang bayi laki-laki bangsa Israel, yaitu Musa. Ketika dia lahir, dia masih bisa terselamatkan dan ditaruhnya di sebuah keranjang dari daun pandan. Ya, teman-teman tahu, disitulah diletakkan bayi Musa dan diselamatkan, dan dia dialihkan melalui sungai Nil. Ya, dia selamat. Itu tandanya rencana Tuhan tidak pernah gagal. Tuhan itu baik. Nah, teman-teman, dari cerita ini apa yang kita bisa ambil hikmahnya? Apa yang kita bisa ambil berkatnya? Yang pertama pastinya Tuhan itu baik. Yuk katakan, God is so good. Yang kedua, kebaikan Tuhan terlihat dari rencananya yang tidak pernah gagal. Apa yang sudah Tuhan rencanakan buat bangsa Israel menjadi bangsa yang besar dan banyak sekali, itu tergenapi. Apapun ancamannya, bangsa Israel terlindungi karena kebaikan Tuhan. Yuk kita berdoa mengakhiri cerita kita, firman Tuhan yang indah pada hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Tuhan memberkati kami ketika kami belajar dari bangsa Israel bahwa rencana Tuhan kepada umat-Mu sungguh luar biasa. Rencana-Mu digenapi dan tidak pernah gagal. Itulah kebaikan Tuhan. Kami mau belajar dari Tuhan yang baik. Engkau adalah Allah yang maha baik. Inilah kami Tuhan. Berikan kami hati yang penuh dengan kebaikan seperti hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan sudah selesai. Ayat hafalan. Yuk kita buka Alkitab kita dari Matius pasal 7. Kita buka Matius pasal 7 ayat yang ke-11. Matius pasal 7 ayat 11. Yuk kita baca dulu, baru nanti kalian hafal ya. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Ayat hafalannya harus dihafal. Aktivitasnya apa Lose hari ini? Catat, tulis kebaikan-kebaikan Tuhan yang pernah kalian alami, yang pernah kalian rasakan. Contohnya, Tuhan sembuhkan aku dari sakit. Itu contoh loh dari Lose. Coba cari, catat, tulis kebaikan-kebaikan Tuhan di dalam hidupmu
yang sudah pernah kamu alami dan yang sudah kamu rasakan. Minimal 10 ya, 10 loh. Jangan sedikit, paling sedikit 10 kebaikan Tuhan yang sudah pernah kamu alami dan rasakan. Ya, catat ayat hafalanmu dan tugasmu hari ini. Kerjakan ya dengan penuh semangat. Selamat hari Minggu. Kita mau tutup hari ini kebaktian anak dengan satu pujian dan juga berikan persembahanmu dengan sambil menikmati pujian yang videonya sudah Lause siapkan. God is so good, itu lagunya ya. Yuk kita siap-siap, kita nyanyikan lagu ini. Kita berdoa dulu, doa persembahan dan juga doa untuk menutup kebaktian anak hari ini. Tuhan Yesus, kami di pagi ini ingin memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Kami juga sudah mengikuti kebaktian anak dari awal sampai hingga akhir. Kami mau datang pada Tuhan bersyukur untuk pelajaran rohani hari ini, dan kami ingin bernyanyi bersama menyatakan kebaikan Tuhan. God is so good. Ya Tuhan, kami juga mau bersyukur mengakhiri kebaktian anak dan membawa persembahan kami dengan kesungguhan hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau memberkati sepanjang hari ini. Dan kami mau terus berkata, belajar bersama-sama, mengingat kebaikan Tuhan. God is so good. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Selamat hari Minggu. Berakhir di hidupku.